Halo, good morning, selamat pagi. Apa kabar semua? Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan ya, sehingga pada kesempatan hari ini kita kembali belajar secara online ya. Salam sejahtera untuk semua. Masih dengan tema 7, benda, hewan, dan tanaman di sekitarku. Sub tema 1, benda hidup dan tak hidup di sekitarku. Hari ini kita akan bahas pembelajaran 3 dan 4. Untuk itu kalian siapkan buku pena 1D dan buku tematik 1G ya, yang baru. Oke, tujuan pembelajaran hari ini siswa dapat menjelaskan makna simbol sila keempat Pancasila. Siswa dapat mengenal benda hidup berdasarkan ciri-cirinya. Siswa dapat menggunakan kosakata jenis benda dalam kalimat. Siswa juga dapat mengenal nama dan lambang bilangan 40 sampai 99. Siswa dapat menentukan panjang pendek bunyi pada sebuah lagu. Buka buku penanya halaman 11, menjelaskan makna simbol sila keempat Pancasila ya. Masih ingat dengan simbol sila keempat? Iya, simbol sila keempat adalah kepala banteng ya, dari sila-sila Pancasila. Simbol sila keempat kepala banteng. Banteng termasuk benda hidup. Banteng merupakan hewan yang suka berkelompok. Banteng juga merupakan hewan yang memiliki jiwa sosial yang tinggi ya. Jadi simbol sila keempat memiliki makna rakyat Indonesia suka bermusyawarah dalam menyelesaikan masalah ya. Jadi kalau kita punya masalah jangan diselesaikan sendiri, kita harus berembuk ya, bermusyawarah. Nah, hasil dari musyawarah kita terima dengan lapang dada. Saat bermusyawarah kita harus menerima masukan-masukan ya dari orang lain, pendapat-pendapat orang lain yang berbeda ya. Hasilnya kita terima dengan lapang dada. Oke. Jadi dalam bermusyawarah kita harus saling menghargai dan saling menghormati. Sekarang kita lihat, ayo berlatih. Nomor 1, simbol sila. Sebutkan simbol sila keempat Pancasila. Coba kamu sebutkan ya, masih ingat kan simbol silanya? Yang kedua, dengan bahasamu sendiri jelaskan makna dari simbol sila keempat Pancasila. Coba kalian tulis lagi. Oke, kita masuk lagi. Mengenal benda hidup berdasarkan ciri-cirinya. Perhatikan gambar berikut. Dedi memelihara kucing dan burung. Kucing adalah benda hidup. Kucing dapat bergerak sendiri. Kucing bergerak dengan cara berjalan. Kucing juga memerlukan makanan dan air setiap hari. Dedi memberi makan kucingnya. Lanjut, dibuka halaman 12 dan 13. Burung juga benda hidup. Burung bergerak dengan cara terbang. Dedi memberi makan buah dan biji-bijian untuk burung peliharaannya. Kucing dan burung peliharaan Dedi tumbuh sehat ya. Jadi cara bergerak hewan juga berbeda ya. Selain bergerak, tumbuh ya, kemudian memerlukan makan minum, bernapas, berkembang biak ya, hewan memiliki cara berjalan yang berbeda dan berkembang biaknya juga sama ya. Jadi ada yang berjalan ya, hewan yang berjalan, ada yang terbang, kemudian ada yang berenang ya, ada yang berkaki 2, berkaki 4 ya, dan memiliki sayap. Oke, kemudian juga berkembang biaknya ada yang bertelur, ada juga yang beranak ya. Oke, sekarang kita lihat nih, ada keterampilan portofolio. Coba kalian isi, sebutkan hewan peliharaan ya. 5, sebutkan hewan peliharaan yang biasa dipelihara oleh manusia ya. Kemudian makanannya apa ya, kalian isi di sini. Nanti Ibu ambil sebagai nilai muatan bahasa Indonesia ya, KD 4.6. Lanjut lagi. Sudah tahu bilangan 40 sampai 99. 40 ada 41 ya. 41 ikan di kolam. Lambang bilangan dari 41 adalah 4 dan 1 ya, 41. Perhatikan penulisan nama dan lambang bilangan yang lain berikut. Kita lihat di sini ada bilangannya ya. Nah, 42, 43, 44, 45, 66 ya. Dan cara penulisan nama bilangannya. Ini lambangnya, ini namanya. Nanti kalian bisa lihat ya. Bilangan 42, 43, 44, 45 merupakan bilangan urut ya. Ini sudah urut ya, dari yang terkecil sampai yang terbesar. Demikian juga 66, 67 ya. Bilangan urut dapat ditentukan dengan membilang maju satu-satu. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke halaman 16 dan 17. Menggunakan kosakata jenis benda dalam kalimat. Benda hidup memerlukan makanan dan air. Makanan dan air berguna untuk pertumbuhan. Benda hidup tumbuh dari ukuran kecil menjadi lebih besar dan tinggi. Coba perhatikan. Nah, tadi ciri-cirinya tumbuh ya. Ya, di sini ada pertumbuhan manusia ya, dari bayi, anak-anak, kemudian dewasa dan tua. Sama seperti pertumbuhan ya.
dari biji, kemudian tunas ya, kemudian pohon ya, daun ya, kemudian jadi pohon besar. Oke, berbeda dengan benda hidup. Benda tak hidup tidak memerlukan makanan dan air. Jadi benda tak hidup ini tidak memerlukan makanan, air ya, tidak tumbuh. Benda tak hidup tidak mengalami pertumbuhan. Sekarang kita coba lagi ya latihannya. Lingkarilah benda yang mengalami pertumbuhan pada gambar berikut. Coba dari keterangan di atas kalian bisa tahu mana yang mengalami pertumbuhan ya, kamu lingkari. Apakah burung yang mengalami pertumbuhan dari telur tadi ya, berkembang biaknya? Kalau iya beri lingkaran. Buku mengalami pertumbuhan atau tidak ya, dari kecil sampai besar ya. Nanti kalian pilih mana yang mengalami pertumbuhan. Sekarang yang kita lihat, urutkan gambar berdasarkan urutan pertumbuhannya. Nah, tugas kalian adalah mengurutkan pertumbuhannya. Urutkan pertumbuhan manusia dari A ya, kamu tulis di sini A. Terus dari bayi kemana ya pertumbuhannya? Ke anak kecil ya, kamu tulis di sini D, dan selanjutnya dan seterusnya. Yang nomor 2 juga kalian tulis ya, A, B, C, D nya mana dari pertumbuhan yang pertama, kedua sampai yang terakhir. Sekarang kita lihat yang C, buatlah kalimat berdasarkan gambar berikut. Nah, dari gambar kalian bisa buat kalimat, boleh perbandingan ya. Nah, ini juga perkembangbiakan, kamu buat tulis kalimatnya. Oke, paham ya? Kita lanjut lagi ke halaman 18. Menentukan panjang pendek bunyi pada sebuah lagu. Saat bernyanyi kita mengeluarkan bunyi. Ada bunyi yang diucapkan panjang, ada juga bunyi yang diucapkan pendek. Kita dapat menghitung panjang pendek bunyi berdasarkan ketukan ya. Perhatikan tanda ketukan berikut. Ada garis kecil ya, ini ketukan pendek, kemudian ada garis yang panjang, ketukan panjang. Banyak contoh bunyi dalam kehidupan sehari-hari. Coba sebutkan bunyi panjang dan bunyi pendek yang pernah kamu dengar. Nah, kemarin kita sudah praktek ya. Praktek bernyanyi Lihat Kebunku. Di sana ada nada yang dinyanyikan panjang dan pendek ya. Cukup bagus untuk kalian semua. Sekarang kita lanjut ya, tematik halaman 14 dan 15, pembelajaran 3 ya. Ayo membaca. Tony senang memelihara hewan. Tony memelihara ikan dan kucing. Ikan dan kucing adalah hewan termasuk benda hidup. Tahukah kamu terdapat sila Pancasila yang dilambangkan dengan kepala banteng? Banteng adalah contoh nama hewan. Sila berapakah yang dimaksud? Hewan apa itu? Lengkapi bunyi sila pada kotak-kotak berikut. Lalu bacalah bunyi sila tersebut dengan suara lantang. Yuk coba tuliskan bunyi sila keempat. Kamu lengkapi ya kotak-kotak yang kosong ya. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Tony rajin merawat hewan peliharaannya. Ia memberi makan hewan peliharaannya dengan teratur. Hewan memerlukan makanan untuk dapat bergerak. Gerakan hewan berbeda-beda. Perhatikan gerakan ikan dan kucing Tony ya. Jadi tadi ibu sudah jelaskan gerak hewan itu berbeda ya. Ada yang berenang, ada yang berjalan, kemudian ada yang terbang ya. Oke, dan kita lihat di sini ada yang merayap juga ya. Ikan bergerak dengan berenang, kucing bergerak dengan berjalan atau berlari. Bagaimana hewan berikut bergerak? Buatlah kalimat tentang gerakan hewan pada gambar berikut. Nah, coba kalian tuliskan cara bergerak hewan tersebut nih. 1, 2, 3, tulis di bawahnya bagaimana hewan tersebut bergerak. Oke, lanjut lagi ke halaman 16 dan 17. Ayo menghitung banyak hewan berikut. Pastinya kalian bisa menghitung ya. Nah, jumlah ikan ada 41. Sekarang coba latihannya. Hitung banyak ayam. Ya, ditulis lambang dan nama bilangannya. Kemudian ayo berlatih sama juga ya, kita kerjakan. Amati gambar di samping, lengkapi teks berikut dengan memilih kata yang tersedia. Ini adalah ikan atau burung ya. Ini kalian isi. Oke, hewan ini bergerak dengan cara apa? Terbang atau berenang? Kamu tulis ya. Hewan ini dapat berpindah tempat atau tidak dapat berpindah tempat? Tulis ya, paham ya. Nomor 2, susunlah kata-kata berikut sehingga menjadi bunyi sila keempat Pancasila. Coba kalian susun dari kata tersebut menjadi sebuah kalimat sila keempat Pancasila. Yang ketiga, isilah dengan benar dengan bilangan yang urut. Coba kalian urutkan ya. Kita lihat di sini, oh ternyata di sini semakin besar, berarti dari kecil sampai yang besar. Kemudian di sini 72 sama ya, sampai 79 berarti semakin besar. Jadi urutannya maju. Kemudian yang C sama ya, maju juga. Oke, paham ya. Sekarang kita lanjut ke tematik 1G, halaman 18 dan 19. Kalian hitung banyaknya kucing ada berapa, kemudian tulis nama bilangannya.
yang ikan juga sama. Kita masuk ke pembelajaran 4. Nina membantu ibu menyiram tanaman, bacalah percakapan ya. Nah, ini nanti kalian baca ya sama. Oke, kamu baca saja. Sekarang kita lanjut lagi ke tematik halaman 20 dan 21. Ada banyak kupu-kupu di kebun, kupu-kupu hingga di bunga. Ayo menyanyi lagu tentang kupu-kupu. Kemarin kita sudah praktik ya. Lanjut lagi, di sini ada kegiatan bergerak terbang ya. Kupu-kupu bergerak dengan terbang dengan mengepakkan sayap. Kita bergerak dengan cara berjalan. Nah, ini ada cara berjalan cepat dan lambat ya. Ini adalah jenis olahraga jalan sehat. Kita lanjut lagi. Nah, coba kalian kerjakan. Ayo berlatih, kerjakan soal di bawah ini. Tuliskan urutan pertumbuhan yang tepat. Coba kalian urutkan pertumbuhan yang tepat ya. Nah, kalian beri nomor saja ya. Ini nomor 1, nomor 2 yang mana ya, sampai yang terakhir. Kemudian ayam juga sama. Kalian beri nomor ya dengan urutan 1, 2, 3. Yang kedua, lengkapilah kalimat berikut berdasarkan gambar. Berdasarkan gambar ya. Ketika bayi, tubuh Nina sangat titik-titik berdasarkan gambar. Sekarang tubuh Nina lebih titik-titik dan lebih titik-titik. Nina tumbuh menjadi besar ya. Oke, jadi setelah pembelajaran ini siswa mampu menjelaskan makna simbol sila keempat Pancasila. Siswa juga mampu mengenal benda hidup berdasarkan ciri-cirinya. Siswa mampu menggunakan kosakata jenis benda dalam kalimat. Siswa mampu mengenal nama dan lambang bilangan 40 sampai 99. Siswa juga mampu menentukan panjang pendek bunyi pada sebuah lagu. Oke, pembahasan pembelajaran 3 dan 4 selesai. Ibu ucapkan selamat pagi dan semangat pagi.